Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan saya Igris Mismaela. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar integral garis. Yang pertama itu pada ruang dua dimensi. Misalkan C adalah sebuah kurva mulus sepotong-sepotong dan C dinyatakan dalam persamaan parametrik X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT, di mana T lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Misalkan Fx, Y, ruang 2 terdiferensial secara kontinu pada himpunan terbuka yang mengandung C dengan C RT sama dengan XTI ditambah YTJ, maka integral dengan batas C Fx, YDS sama dengan integral dengan batas atas A dengan batas bawah B Fxt YT akar dari X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat dt. Yang kedua pada ruang 3 dimensi. Misalkan C adalah sebuah kurva mulus sepotong-sepotong dan C dinyatakan dalam persamaan parametrik X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT, di mana T lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Misalkan Fx, Y, Z berada di ruang 3, terdiferensial secara kontinu pada himpunan terbuka yang mengandung C dengan C RT sama dengan XTI ditambah YTJ ditambah ZTK, maka integral batas C Fx, Y, Z ds sama dengan integral dengan batas atas A batas bawah B Fxt Yt Zt akar dari X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat ditambah Z aksen T kuadrat dt. Jadi yang membedakan antara ruang 2 dimensi dan ruang 3 dimensi itu hanya variabelnya. Jika ruang 2 dimensi hanya variabel X dan Y, maka ruang dimensi 3 menggunakan variabel X, Y, dan Z. Untuk lebih memahami materi tentang integral garis, mari kita membahas contoh soal. Hitunglah integral garis, integral batas C, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ds, dengan C adalah kurva X sama dengan 4 cos T, Y sama dengan 4 sin T, Z sama dengan 3T. Dengan T lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 2pi. Mari kita selesaikan. Pertama itu kita tentukan persamaan parametriknya. X-nya kan 4 cos T, itu sudah persamaan parametrik. Y juga sudah, Z juga sudah. Maka setelah kita sudah mengetahui persamaan parametriknya, kita turunkan X aksen sama dengan turunan dari 4 cos itu sama dengan min 4 sin T. Baru Y aksennya turunan dari 4 sin T, berarti 4 cos T. Z aksennya turunan dari 3T yaitu 3. Setelah kita turunkan, kita ubah Fx, YZ menjadi Ft. Jadi X-nya kita ganti menjadi 4 cos T kuadrat ditambah 4 sin T kuadrat ditambah 3T kuadrat. 4 cos T kuadrat sama dengan 16 cos kuadrat T ditambah 4 sin T kuadrat jadi 16 sin kuadrat T, 3T kuadrat sama dengan 9T kuadrat. Jadi Ft-nya sama dengan 16 ditambah 9T kuadrat. Kenapa bisa 16? Karena cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu sama dengan 1. Jadi 16 dikali 1, 16, 9T kuadrat. Setelah itu kita substitusikan ke rumus integral garis. Rumusnya integral batas atas A batas bawah B Ft akar X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat ditambah Z aksen T kuadrat dt.
sama dengan kita masukkan batas atasnya 0, batas bawahnya 2pi. 16, ft-nya tadi 16 ditambah 9t kuadrat, akar x aksen t kuadrat. X aksennya min 4 sin t, kalau kita kuadratkan jadi 16 sin kuadrat t ditambah y aksen dikuadratkan jadi 16 cos kuadrat t ditambah 9 dt. Nah, kita masukkan lagi ini 16 ditambah 9t kuadrat. Ini 5 dt dari mana? Tadi kan sin kuadrat t ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Jadi 16 dikali 1, 16. 16 ditambah 9 itu 25. Jadi akar 25 itu sama dengan 5. Nah, makanya ini bisa dapat 5. Sekarang kita kalikan ke dalam. 5 dikali 16, 80. 5 dikali 9t kuadrat itu 45t kuadrat. Setelah itu kita integralkan terhadap dt. Jadinya 80t ditambah 15t pangkat 3. Kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya 0, batas bawah 2pi. Jadi hasilnya 160pi ditambah 120pi pangkat 3. Begitu teman-teman. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai konsep dasar integral garis. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.